Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channelnya si Alis Tebal. Nah, seperti biasanya saya akan mengupdate status tentang perkembangan tanaman terong saya. Dan alhamdulillah pada saat ini produksinya terus berlanjut secara konsisten. Untuk jadwal hari ini di pertemuan 10 atau usia tanaman terong saya, yaitu 10 hari semenjak pindah tanam. Kemarin saya memberikan kedua pupuk dasar. Yang pertama yaitu KNO3 dan dengan tambahan NPK. Nah, untuk jadwal kali ini saya akan memberikan agak sedikit berbeda guys ya, tapi fungsinya kurang lebih sama. Saya sedikit mengulas tentang pupuk MKP ini ya. Pupuk ini sering sekali digunakan oleh para petani. Manfaatnya yang begitu besar sehingga sering dijadikan rekomendasi untuk para petani, termasuk saya sendiri. Nah, pupuk jenis ini memiliki sifat yang sangat mudah larut dalam air guys. Jadi manfaatnya langsung terasa untuk tanamannya. Sesuai dengan namanya guys, kandungan pupuk jenis MKP ini memiliki dua unsur hara makro. Yang pertama yaitu kalium, yang kedua yaitu fosfat. Untuk kaliumnya sendiri sebesar 34%, sedangkan untuk fosfatnya sendiri sebesar 52%. Untuk keunggulan dari pupuk MKP ini sudah ada di belakang kemasannya. Saya bacakan saja guys, tidak mengapa. Ini keunggulannya 1-5. Yang pertama, MKP Pak Tani berbentuk kristal hingga 100% larut dalam air. Nah, yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, aplikasinya itu mudah guys, baik dengan cara ditabur, dikocor, disiram, disemprotkan, atau bisa digunakan untuk nutrisi hidroponik ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga itu merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Keempat, dapat dicampur dengan fungisida sistemik untuk meningkatkan efikasi dari pengendalian powder mildew itu seperti serangan penyakit jamur ya. Bisa diaplikasikan pada tanaman melon, semangka, mentimun, anggur, stroberi, dan mangga. Dan yang terakhir kelima, cocok digunakan untuk semua jenis tanaman guys, baik padi, semangka, melon, cabai, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, dan tanaman lainnya. Nah, untuk kali ini saya akan aplikasikan pada tanaman terong saya dengan cara dikocorkan ya, seperti itu. Ya, untuk rekomendasi penggunaannya serta konsentrasi penggunaannya ya. Nah, ini kan ada jenis tanamannya guys, mulai dari kentang, semangka, melon, timun, cabai, tomat, terong, apel, mangga, anggur, stroberi, dan jeruk. Nah, untuk saya ini kita baca mulai dari ini guys, terong ya. Nah, untuk konsentrasinya kalau disemprot itu penggunaannya bisa sampai 4 gram ya, 2-4 gram per liter air. Nah, seperti itu. Serta untuk pengocorannya bisa kita aplikasikan ke tanaman dengan penggunaan 3-5 gram per liter air, dan bisa kita kombinasikan dengan pupuk KNO3 putih ya. Bisa guys. Ya, seperti itu. Dan untuk kali ini saya akan campurkan dengan pupuk NPK ya guys ya. Hanya begitu aja. Baik teman-teman, sudah selesai untuk ulasan singkat tentang pupuk MKP ini. Dan yang kedua ini yaitu pupuk NPK. Teman-teman sudah tahulah fungsi dari pupuk NPK ini ya. Ini pupuk dasar, baik digunakan pada fase vegetatif maupun generatif ya. Baik digunakan pada semua usia, mungkin cukup familiar ya. Dan yang terakhir nih, saya campurkan dengan hidrogen peroksida guys, yang berkadar 50%. Setiap saya memupuk tanaman, saya selalu menggunakan campuran ini guys. Nah, khasiatnya itu cukup banyak guys. Selain dapat mengatasi hama penyakit spora jamur, nah cairan ini dapat juga menyuburkan akar tanaman guys ya. Itu kandungan dan manfaatnya sebelumnya itu sudah saya sering bahas ya di video-video sebelumnya. Oke guys, sudah cukup.
tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja mencampur 3 bahan ini yang kita akan larutkan ke dalam air biasa, guys. Ya, untuk air yang saya sediakan ini, mengingat kapasitas tanaman saya cuma hanya sebanyak 35 polybag, dan untuk setiap polybagnya saya akan kocorkan sebanyak 220 cc atau 220 mili. Nah, saya sediakan di sini yaitu 7 liter yang akan saya kocorkan sebanyak 35 polybag ya, guys. Nah, oke. Pertama saya akan larutkan dulu pupuk MKP-nya, guys ya. Nah, terusin aja. Berdasarkan anjuran pemakaiannya. Nih, 3 sampai 5 sendok makan pupuk MKP kita larutkan ke dalam 10 liter air ya, guys. Jadi kalau untuk 7 liter ini saya cukup menggunakan sebanyak 3 sendok makan saja, guys ya. Bisa juga menggunakan 4 sendok makan. Saya ambil tengah-tengahnya aja, 3 sendok makan saja, guys. Nih, 1 2 3. Ya, cukup, guys. Dan selanjutnya kita akan tambahkan pupuk NPK-nya. Untuk dosis 7 liter air saya masukkan sebanyak 7 sendok makan atau kurang lebih sekitar 70 gram ya, kira-kira. 1 2 3 4 5 6 7. Dan yang terakhir yaitu hidrogen peroksida yang berkadar 50%. Saya akan campurkan sebanyak 7 mili per 7 liter. Ya ini guys. Ya ini guys ya. 7 mili kita akan celupkan ke dalam air sebanyak 7 liter. Dan campuran ini kita aduk lagi. Saya aduknya pakai tangan saja, guys ya. Ya baik guys, dirasa campuran ini sudah cukup larut atau tidak terjadi yang namanya endapan atau gumpalan, dan pekatan ini siap kita aplikasikan pada tanaman terong kita. Oke, cekidot. Oke guys, ini sisa kurang lebih 2 gelasan. Ya baik, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini mengenai tanaman terong saya. Usianya tepatnya yaitu 10 minggu setelah pindah tanam. Oke guys, saya akhiri, saya undur diri, saya ucapkan salam semangat, salam kerja keras, salam sukses, salam si alis tebal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye bye.